Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bagian kedua dari integrasi numerik dengan metode Simpson. Untuk kali ini kita akan membahas tentang metode Simpson 3/8. Jadi kalau sebelumnya kita bahas di bagian pertama kita bahas tentang metode Simpson 1/8, di mana metode Simpson 1/8 diturunkan penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan polinomial orde 2. Lalu kemudian untuk Simpson 3/8 ini menggunakan polinomial OT3 di mana persamaan tersebut memerlukan 4 titik dia yang diketahui atau melewati 4 titik. Nah, penurunannya ini, penyelesaiannya ini akan mirip dengan cara yang telah dipresentasikan di buku referensi kita. Untuk aturan atau metode Simpson sepertiga. Nah, jika kita mengikuti metode yang sama, cara yang sama, penurunan yang sama, maka akan diperoleh persamaan 6,20 yang merupakan penyelesaian ataupun rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan integral ya yang menggunakan metode Simpson 3/8. Nah, di sini disebut 3/8 karena di delta X ini dikalikan dengan 3/8 ya. Lalu kemudian bagian-bagian dari penyelesaian atau persamaan 6,20 ini adalah titik-titik yang telah diketahui atau yang dilewati oleh fungsi. Ini ada fx0 di mana fungsinya pada saat X sama dengan 0, fx1 fungsi nilai fungsi pada saat X sama dengan 1, demikian seterusnya di X2 dan X3. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi ada 4 buah titik yang diketahui yang dilewati oleh sebuah fungsi, ya, yang dilewati oleh fungsi ini, sehingga penyelesaian metode Simpson 3/8 yang 1 pias ini terdiri dari 3 bagian, area yang kalau saya arti kira-kira yang ini, ya, ada 3 bagian area. Nah, sehingga makanya kemudian delta X dari delta X kalau kita menggunakan metode Simpson 3/8 ini adalah B kurang A per 3 karena ada 3 bagian dari satu pias. Jadi ada 3 bagian dari satu pias, sehingga delta X adalah B kurang A per 3. Sedikit berbeda di metode Simpson 1/8, di sana delta X-nya sama dengan B kurang A per 2, karena dalam satu pias hanya ada 2 bagian. Ya. Nah, kalau misalnya delta X-nya ini kita substitusi lagi ke persamaan 6,20, maka akan diperoleh bahwa I sama dengan B kurang A, lalu kemudian penjumlahan dari fx0 tambah 3fx1 tambah 3fx2 tambah fx3 dibagi 8, ya. Itu adalah persamaan 6,21. Jadi kita akan bisa menggunakan persamaan 6,21 ini untuk mengetahui luasan yang ada di bawah kurva dengan menggunakan metode Simpson 3/8 atau menyelesaikan integrasi numerik dengan menggunakan metode Simpson 3/8. Nah, sebelum kita ke contoh soal, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa seperti diketahui sebelumnya bahwa metode Simpson sepertiga itu cukup gampang untuk digunakan, karena kemudian metode Simpson sepertiga ini terutama yang banyak bias itu lebih disukai dibandingkan dengan metode Simpson 3/8. Namun demikian, karena dalam pemakaiannya untuk khususnya untuk metode Simpson sepertiga yang banyak bias membutuhkan terbatas pada jumlah bias genap, maka terkadang dua metode, yakni metode Simpson sepertiga dan metode Simpson 3/8 ini digabungkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, ya. Akan kita lihat di contoh soal. Nah, misalnya untuk contoh soal 6 ini ada di buku referensi, ya. Yang di contoh soal 6 ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah fungsi, ya, fungsinya itu sama, sebuah fungsi integral. Anda diminta untuk menyelesaikan integral dari EX
integral batas bawah 0, batas atas 4 dari fungsinya E berpangkat X dx. Kemudian akan dihitung integral tersebut dengan menggunakan metode Simpson 3/8, lalu kemudian perlu diselesaikan dengan menggunakan metode gabungan dari metode Simpson sepertiga dan 3/8, di mana ada 5 bias, ya, di mana soalnya ini dibuat dalam 5 bias di mana delta X-nya sama dengan 0,8. Jadi yang pertama, kita harus selesaikan dia dengan murni menggunakan metode Simpson 3/8 yang satu bias. Nah, untuk metode Simpson 3/8 satu bias ini, saya kira sangat gampang, kita tinggal gunakan persamaan 6,21, ya. Ya, di sana ada B kurang A, batas atas dikurang batas bawah, lalu kemudian yang penting diketahui berapa fx0, berapa fx1, berapa fx2, dan fx3 dibagi 8. Ya. Nah, karena untuk metode Simpson 3/8 dengan satu bias ini, maka ingat bahwa delta X-nya adalah B kurang A per 3. B kurang A per 3, dan kebetulan batas B-nya itu nilainya 4, A-nya itu nilainya 0, batas bawahnya nilainya 0 dibagi 3. Kalau Anda hitung, maka 4 kurang 0 per 3 itu adalah sekitar 1,33. Nah, bisa diperlihatkan di gambar ini. Jadi, satu bias ini, jadi metode Simpson 3/8 satu bias ini, kemudian Anda bisa lihat bahwa dia dibagi dalam 3 segmen, ya, 3 bagian, ya. Lalu akan kelihatan bahwa kemudian X-nya itu mulai dari 0, 1,33, jadi X0-nya itu 0, X1 itu 1,333, X2 itu adalah 2,667, dan X3 itu adalah 4. Ya. Jadi ini adalah nilai X-nya. Jadi ini adalah X1, ini adalah X2, X3, dan X0. Ya. X0, X1, X2, dan X3. Sorry. Ini adalah X0, X1, X2, dan X3. Nah, kemudian berapa nilai fx-nya? Berapa nilai fx-nya? Tinggal kita masukkan, bahwa karena fx itu adalah E berpangkat X, maka fx0 adalah E berpangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Fx1 adalah E berpangkat 1,333, lalu kemudian fx2 adalah E berpangkat 2,667, lalu fx3 sama dengan E berpangkat 4. Oke. Nah, karenanya kemudian untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan metode Simpson 3/8 satu bias, maka kita tinggal masukkan nilai-nilai yang tadi. Nanti akan diperoleh bahwa ini adalah fx1, ya, fx1, fx0 maksudnya. Ini adalah fx1, ya. Ini adalah fx2. Yang ini adalah fx4, fx3, sorry. Nah, ketika Anda masukkan nilai-nilainya, Anda hitung, Anda akan memperoleh bahwa nilai perkiraan yang dihasilkan dengan menggunakan metode Simpson 3/8 satu bias adalah 55,07798. Nah, kalau kemudian karena nilai aktualnya sebenarnya kita sudah tahu berapa nilai penyelesaian secara analitik, kita bisa kembali mengecek dia punya berapa persentase kesalahannya, itu adalah minus 2,761%. Saya kira ini cukup gampang, yang penting Anda tahu berapa nilai
X0-nya berapa, X1 berapa, X2 berapa, dan X3 berapa, lalu kemudian Anda masukkan ke fungsinya. Ya. Saya kira ini jauh lebih sederhana saja. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya kita akan menggabungkan metode Simpson sepertiga dan 3/8. Untuk menggabungkan metode Simpson sepertiga ini dan 3/8, maka setidaknya kita butuh 5 bias ya, paling tidak, karena metode Simpson sepertiga itu minimal membutuhkan 2 bias, lalu kemudian metode Simpson 3/8 itu minimal membutuhkan 3 bias. Nah, karena kemudian di soal ini diberikan soal yang sama, integral dari 0 sampai 4i berpangkat x dx, kita mau hitung, kita mau selesaikan dengan metode integrasi numerik dengan menggunakan 5 bias, yang mana tiga bias terakhir menggunakan metode Simpson 3/8 dan 2 bias pertama karena hanya 5 bias menggunakan metode Simpson sepertiga. Nah, dengan demikian karena ini adalah 5 bias, maka kita bisa menentukan berapa delta x-nya dulu ya, berapa delta x-nya. Kalau 5 bias berarti untuk mencari delta x-nya adalah b kurang a per 5 atau 4 kurang 0/5 sama dengan 0,8. Itu artinya satu bias adalah 0,8 dia punya delta x. Hingga kemudian kita bisa lihat di sini bahwa X0 itu adalah 0, X1 itu 0,8, dan seterusnya sampai 4. Ya. Oke, jadi bisa kelihatan. Nah, dari gambar ini, supaya jelas, yang tiga bias terakhir kita akan selesaikan dengan metode Simpson 3/8, ya. Yang 2 bias pertama kita selesaikan dengan metode Simpson sepertiga. Ya. Nah, itu artinya kita sudah tahu bahwa untuk metode Simpson sepertiga adalah bias 0 sampai 0,8 dan 0,8 sampai 1,6. Nah, karena dari metode Simpson sepertiga dan metode Simpson 3/8 itu kita akan selalu butuh berapa nilai fx-nya. Jadi langsung diperlihatkan di sini ya, untuk x sama dengan 0, x sama dengan 0,8, x sama dengan 1,6 sampai 4. Nah, kalau kita masukkan untuk x sama dengan 0 atau f0 atau f0 atau fa ini ya berpangkat 0 sama dengan 1, lalu kemudian untuk x sama dengan 0,8 atau f 0,8 berpangkat 0,8 hasilnya 2,22 sekian. F untuk yang ketiga untuk f x2 ya, f x0, x1, x2 berarti x-nya sama dengan 1,6 diperoleh nilainya 4,95303. Lalu selanjutnya untuk x 2,4, x 3,2, dan yang terakhir untuk x sama dengan 4. Itu kita masukkan semuanya. Nah, penyelesaiannya berarti untuk 2 segmen pertama 0,8 dan 1,6 itu kita selesaikan dengan menggunakan metode Simpson sepertiga. Nah, rumusnya sama yang kita gunakan di persamaan 6.17. Penyelesaiannya itu adalah B kurang A per 6 kali FA tambah 4 FC tambah 4 FB. FC ini adalah nilai fungsi yang berada di tengah antara batas bawah dan batas atas. Nah, kita sudah tahu ya bahwa karena yang kita mau selesaikan itu antara 0, 0,8 dan 1,6, berarti yang menjadi B di sini adalah 1,6, lalu kemudian yang A itu adalah 0, berarti 1,6 per 6. Nah, ini berarti 1,6 dikurang 0 per 6 itu diperoleh ini 1,6 per 6. Lalu kemudian berapa nilai FA? Nilai FA itu adalah nilai fungsi pada saat X sama dengan 0. Nilai fungsi pada saat X sama dengan 0 adalah 1. Lalu kemudian, jadi ini adalah FA, ini adalah FB untuk yang kita selesaikan, dan ini adalah FC. Jadi ini kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi. Lalu kita dapatkan bahwa
Nah, 1,6 per 6 dikali 1 tambah, ini 4 kali FC, 4 kali 2,22554, lalu kemudian tambah FB 4,9503. Coba Anda cek ini yang tadi. Ya. Sehingga kita peroleh bahwa nilai yang diperoleh dengan pendekatan numerik itu nilainya adalah 3,96138. Ini untuk metode Simpson sepertiga yang menghitung dua bias pertama dari 5 bias yang akan dihitung. Nah, selanjutnya untuk 3 bias terakhir, kita akan menggunakan metode Simpson 3/8, ya, metode Simpson 3/8. Kita tinggal gunakan rumus yang 6.21 ya, 6.21. Nah, Anda tinggal identifikasi yang mana B-nya, yang mana A, lalu yang mana fx0, yang mana fx1, fx2, dan yang mana fx3. Nah, karena kita akan menyelesaikan tiga bias terakhir, berarti kita harusnya bisa identifikasi yang mana untuk metode Simpson 3/8 yang mana fx0, yang ini adalah x0 ya, yang ini adalah x1, yang ini adalah x2, yang ini adalah x3. Nah, berarti fx0-nya adalah mulai dari 1,6. Jadi untuk metode Simpson 3/8 saya pakai warna biru, ini adalah fx0 ya. Lalu kemudian yang ini adalah fx1, yang ini adalah fx2, dan yang ini adalah fx3. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan 6.21 tadi ya. Kita tinggal masukkan ya. Ini persamaannya B kurang A dikali fx0 tambah 3 fx1 tambah 3 fx2, lalu kemudian tambah fx3 dibagi 8. Nah, berapa nilai B-nya dan berapa nilai A-nya? Nah, nilai B-nya adalah 4 ya. Karena nilai B-nya adalah 4, dia batas atasnya, lalu nilai itu adalah x3, nilai A-nya adalah x0 atau 1,6. Sehingga kalau kita masukkan B kurang A, 4 dikurang 1,6 itu adalah 2,4. Ini adalah nilai B kurang A. Nilai B kurang A adalah 4 dikurang 1,6. Karena B-nya adalah 4, A-nya adalah 1,6. Di mana didapatnya dari gambar ini bisa kelihatan ya. Yang mana X3, yang mana X0. Yang mana batas bawah, yang mana batas atas, yang mana batas bawah. Oke. Lalu kemudian tinggal kita masukkan fx0. Fx0 itu sudah dihitung tadi berapa? Dia adalah f1,6, dia adalah 4,95303 ya. Ini adalah fx0. Fx1-nya adalah 11,02318 diambil dari f2,4 yang ini. Lalu kemudian fx2-nya adalah yang ini 24,533. Ingat ini dikali 3. Lalu kemudian fx3-nya adalah 54, sekian. Nah, Anda tinggal masukkan, Anda bisa peroleh nilai perkiraan yang dihasilkan adalah 53,826873. Nah, sekarang karena yang kita hitung adalah keseluruhan dari 5 bias, tentu kita akan jumlahkan apa yang kita peroleh dari Simpson sepertiga dengan apa yang diperoleh dengan Simpson 3/8. Nah, Simpson yang tadi itu adalah 49,8654. Nah, kita jumlahkan yang diperoleh dari Simpson sepertiga tadi adalah 3,96138 ya. 3,96138 dijumlahkan dengan diperoleh dengan metode Simpson 3/8, hasilnya adalah 53,826873. Kita bisa cek lagi persentase kesalahannya adalah minus 0,427%. Nah, kalau kita bandingkan dengan hanya menggunakan metode Simpson 3/8, lalu kemudian menggunakan metode gabungan dari metode Simpson 1/8 dan 3/8, itu kelihatan bahwa terjadi penurunan persentase kesalahan, ya, persentase kesalahan. Sehingga di sini terlihat bahwa dengan menggunakan gabungan dari
metode Simpson sepertiga dan 3/8 akan diperoleh tingkat ketelitian yang lebih baik. Nah, saya kira ini untuk Anda semua yang bisa kembali lihat di referensi yang kita buat. Anda bisa pertanyakan, kira-kira jika ada hal-hal yang tidak terlalu jelas dari mana dapatnya, ya, kita bisa diskusikan bersama di kelas nantinya, ya. Jadi ini hanya pengantar untuk Anda sebelum kita masuk ke kelas nantinya untuk Anda pelajari dan kita bisa diskusikan kemudian. Sehingga kemudian ketika kita di kelas juga kita bisa tinggal fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan integrasi numerik dengan menggunakan metode Simpson ini. Saya kira cukup sekian untuk metode Simpson. Kita akan lanjutkan materi kita untuk bahasan yang berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.